Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan praktik penerapan segitiga restitusi yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang budaya positif pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 bersama saya Munadi SD dari SMKN Negeri 1 Al-Mubargaya, Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Adapun yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas murid yang melakukan kesalahan. Harus bisa kita stabilkan identitas dengan cara mengatakan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang wajar dan kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran dengan menstabilkan identitasnya dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita dapat menanyakan alasan murid melakukan kesalahan tersebut karena setiap tindakan yang dilakukan murid pasti memiliki tujuan. Kita dapat menanyakan kepada mereka adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Maka selanjutnya adalah menanyakan keyakinanmu ketika murid sudah mengetahui kesalahannya. Maka dari itu kita bisa menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah disepakati dan murid ingin menjadi orang seperti apa. Dengan demikian murid akan mampu bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, mari kita saksikan penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi sebagai berikut. Kasus 1. Yusuf sehari masuk terlambat setelah jam istirahat usai, sehingga pelajaran pun banyak yang tertinggal. Berikut videonya. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, masuk ya. Oke, duduk. Oke. Apa kabar Yusuf? Ya, baik Pak. Baik Pak. Oke. Yusuf, Bapak mendengar kamu sering terlambat setelah istirahat pertama ataupun di istirahat setelah siang. Ya, Sering terlambat ya? Kamu sudah terlambat berapa kali akhir-akhir ini? adalah Pak sekitar 6 atau 7 kali. Sering terlambat itu merupakan kesalahan bukan Yusuf? Ya Pak. Yusuf berbuat kesalahan itu sangat manusiawi ya. Setiap orang, baik itu saya ataupun kamu itu pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita mampu belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaiki ke depannya agar tak terulang lagi di kemudian hari. Gimana Yusuf? Setuju? Setuju Pak. Ya, baik. Yusuf sering masuk terlambat pasti ada alasannya kan? Iya Pak. Kenapa Yusuf sering masuk terlambat baik di jam setelah istirahat pertama ataupun setelah jam istirahat siang? Saya biasanya asik jalan dan ngobrol sama kawan hingga lupa waktu Pak. Oh demikian, baik. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama tempoh hari? Tahu. Kamu masuk terlambat sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin waktu Pak. Menurut kamu disiplin itu penting nggak bagi kita, bagi kamu? Penting Pak, karena membuat saya datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Nah, betul, menghargai waktu itu penting bagi kita dan sangat bermanfaat tentunya. Sama halnya seperti kita dapat menghargai orang di sekitar kita ataupun di sekeliling kita. Terus di dalam pekerjaan itu hingga tidak menumpuk pekerjaan dan dapat melatih rasa kepedulian antar sesama. Saya menyesal Pak karena telah sering terlambat dan saya mohon maaf. Baik, sikap kamu sudah sangat baik dengan cara meminta maaf. Dan menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar hal yang telah berlalu, hal yang serupa itu tidak terulang di kemudian hari? Saya akan menggunakan waktu istirahat secara optimal
terlambat serta istirahat. Baik, Yusuf. Setelah saya perhatikan, kamu telah menemukan solusinya, dan Bapak akan bekerja sama dengan guru piket agar kamu tidak terlambat atau mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Sekarang silakan kembali ke kelas dan belajar dengan baik kembali. Baik, terima kasih Pak. Salam. Oke, hati-hati ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari kelas 10 IKT 1 Al-Mubarakiyah. Saya berterima kasih kepada Bapak Munadi karena setelah berdiskusi dengan Bapak Munadi, saya menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat dan saya tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Kasus 2. Abi sering tidak sholat berjamaah. Dengan demikian, maka menurunnya tingkat kesadaran sebagai pelajar profil Pancasila. Berikut videonya. Salam. Yang masuk. Silakan duduk. Apa kabar Abi Abrar? Baik Pak. Alhamdulillah. Saya mendengar beberapa laporan dari guru piket, kamu sering tidak sholat berjamaah nih. Iya Pak. Apa benar demikian? Sesering apa sih kamu tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah selama berada di sekolah? Ada Pak, sekitar 7 kali. Wow, lumayan banyak ya. Menurut kamu tidak sholat itu apakah sebuah kesalahan atau biasa saja? Iya Pak, berbuat salah. Baik. Abi, kita carikan solusi bersama. Apakah kamu setuju? Iya Pak. Apa alasan Abi tidak melaksanakan sholat secara berjamaah dengan bersama kawan berkali-kali? Saya tadi lapar Pak, jadi saya beli jajanan dulu dan setelahnya rencana sholat dan ternyata selesai jajan pun sholat sudah selesai. Oh gitu. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati tempoh hari? Iya. Baik. Apakah meninggalkan sholat sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Beribadah Pak. Beribadah. Baik. Menurut kamu sholat itu penting bagi kamu? Penting Pak, karena dengan sholat akan membuat senang dan sholat menjadi amalan yang akan dihisab sama dia oleh hisab. Oke, betul. Selain itu merupakan amalan yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika bagus sholatnya, maka akan bagus pula amalan ataupun hitungan amalan yang lainnya. Ya. Iya Pak, saya menyesal karena sering tidak sholat dan saya juga berdosa. Saya minta maaf atas kejadian tersebut. Baik, Abi. Sikap yang sangat baik telah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan agar tidak meninggalkan sholat di kemudian hari? Saya akan mengoptimalkan waktu istirahat hingga tidak meninggalkan sholat lagi. Baik Abi, kamu telah menemukan solusinya dan saya akan bekerja sama dengan guru piket agar memantau Abi tidak lalai dalam mengerjakan kegiatannya dan juga tidak lalai atau meninggalkan sholat di kemudian hari. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Abrar. Saya ada di kelas 10 TKJ 1 SMKN 1 Al-Mubarakiyah. Terima kasih Bapak Munadi. Senang bisa diajak berdiskusi dengan Bapak untuk menemukan solusi kesalahan yang telah saya buat dan saya tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari. Terima kasih karena telah menonton. Semoga kita sama-sama menjadi orang sukses dalam dunia pendidikan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk pendidikan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.